atau kajian langsung ya secara offline gitu seperti biasanya dengan teman-teman gitu. Jadi kita bisa bertatap muka langsung gitu. Buat teman-teman gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena masih pandemi ya, jadi dijaga kesehatannya, imunnya gitu. Imannya juga. Oh iya bener, imannya paling penting tuh. Sebelumnya kenalin, di sini saya Umi Hanifah dan ada rekan saya Neni Cynthia Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdua bakal Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang kenapa kita harus insecure. Nah, Kenapa sih kita harus insecure gitu kan? Karena insecure itu lagi ini ya di booming banget di kalangan anak muda gitu, Iya. terutama. Jadi kayak seolah-olah kata insecure tuh udah melekat dalam diri ya. Kayak ngelihat orang lain punya kelebihan sedikit kayak ih gue emang apa tuh gitu. Iya, Insecure ngeliat dia. langsung. Tapi menurut Neni nih, insecure tuh apa sih? Kalau menurut Neni gitu. Kalau menurut bahasa, aduh ya Allah, formal banget ya. Jadi kan insecure itu perasaan tidak aman gitu, perasaan tidak nyaman gitu. Nah, kalau dalam fenomena sekarang tidak nyaman, tidak aman, terus ngerasa lemah gitu Iya, kan. betul. Saat melihat orang lain nih, jadi standarnya orang gitu. Iya betul. Standarnya itu bukan diri gitu, padahal yang hidup kan kita gitu kan, yang menjalani kehidupan ini kan diri kita masing-masing gitu. Iya betul. Tapi kalau menurut aku sih, kalau insecure tuh kadang kita tuh lebih kayak selalu melihat kelebihan orang lain gitu. Jadi kayak misal Neni jurusan apa? Seni rupa UPI. Seni Halo rupa teman-teman UPI kalau ada di sini ya. Jadi kalau Hani sendiri gitu ya, kayak sebenarnya nggak bisa gambar gitu ngelihat Neni gitu kan, kayak insecure tuh kayak ih Neni bisa gambar, kok saya nggak bisa ya gitu, saya bodoh banget berarti nggak bisa gambar gitu. Mungkin Neni insecure nggak nih sama aku? Iya sih, aku soalnya aku bodoh banget gak bisa ngitung gitu. Nggak bisa gitu. Aku paling susah pelajaran eksak. Nah menurut Hani itu adalah itu gitu, ketika sebenarnya insecure itu ketika kita melihat kelebihan orang lain gitu kan, ketika kita kayak melihat fisiknya atau duniawi gitu, kayak mereka lebih cantik gitu, kenapa sih si A tuh cantik banget gitu, kayaknya nggak ada mukanya tuh mulus-mulus aja gitu kan, badannya bagus-bagus aja gitu kan, tapi kita nggak melihat kelebihan yang ada di diri kita. Iya, kita lupa gitu ya, terlalu fokus sama orang lain. Iya gitu, jadi harusnya bisa kolaborasi nggak sih? Kayak Neni nggak bisa kimia nih, aku nggak bisa seni rupa, kita bisa collab lah ya, bisa collab gitu, bisa saling ngajarin juga. Betul gitu. Jadi kalau menurut aku sih insecure tuh ngerasa diri tuh nggak mampu, kayak selalu melihat kelebihan orang lain, dan itu menjadikan itu adalah sebuah kelemahan ke diri kita, tapi jadi itu jadi doktrin nggak sih ke diri? Iya, jadi kita tuh bukannya gerak gitu ya, bukannya berusaha dengan karena kita punya kekurangan, malah kita meratapi kekurangan itu gitu. Iya betul, jadi kayak merasa diri kita tuh selalu kurang terus ya, karena standar kita bukan hal yang bermanfaat untuk kita, tapi standar kita hanya orang lain gitu, yang mungkin itu kita bisa gapai sebenarnya ya sih gitu. Tapi di sini Neni pernah nggak sih insecure? Pernah sih ya, wajar itu. Pernah juga insecure. Gak langsung gini gitu kan. Iya benar. Jadi ada prosesnya. Setiap manusia tuh ada prosesnya gitu. Betul. Kayak hal manusiawi lagi, apalagi cewek gitu ya. Ngeliat cewek lain, misalnya udah goals tuh tinggi, standar orang Indonesia banget kan. Kayaknya salah deh kita berdua. Nah, ya kayak gitu tuh wajar gitu. Ya, bener. Tapi oh iya, jadi insecure itu ada manfaatnya sebenarnya loh. Oh iya benar sih bisa. Tapi pernah nggak sih insecure benar-benar ada di titik terendah Neni gitu? Pernah sih, tapi kalau itu lebih ke masalah pribadi ya. Oke, berarti pernah ini ya, pernah insecure juga. Pernah. Iya, jadi kan insecure itu sebenarnya ada manfaatnya loh. Benar. Karena dengan insecure kita tuh jadi tahu nih kelemahan kita tuh apa, Iya. kekurangan kita itu apa. Betul. Tapi yang jadi masalah baik atau buruknya insecure itu dari gimana, apa yang kita resahkan dan bagaimana kita menindaklanjutinya gitu. Apa tindakan yang akan kita ambil gitu, respon diri dengan kita mengetahui kekurangan kita itu gitu. Kayak dulu aku ngerasa
cewek-cewek lain tuh gimana gitu ya, dan aku berusaha untuk menonjolkan diri aku dengan misalnya berpenampilan nyentrik. Tapi nyentriknya bukan nyentrik yang Islam atau gimana nih? Iya, bukan nyentrik yang Islam gitu kan ya, menarik perhatian orang. Kayak gitu. Dan itu tuh tindakan seperti itu sebenarnya kurang tepat juga gitu ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu kan manusia itu berproses gitu. Iya, betul, proses. Aku jadi tahu tindakan seharusnya tuh kayak gimana gitu. Berarti ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Benar. Aku juga pernah insecure. Ya, kayak kenapa sih insecure, masalah apa nih? Pernah di suatu waktu aku tuh sebelum aku masuk kuliah ya, itu tuh yang membuat diri ini insecure itu gagal gitu ya. Mungkin ini duniawi gitu. Ya walaupun menuntut ilmu adalah wajib gitu ya. Di situ aku insecure-nya tuh tidak masuk ke universitas negeri. Kalau Neni kan di UPI kan negeri ya, alhamdulillah. Kalau saya ditolak Kak di mana-mana. Siannya. Itu jadi kayak itu adalah target gitu ya. Targetnya kayak melihatnya ke orang lain gitu. Pengen negeri nih. Kayak ke teman-teman gitu kan. Kenapa ya teman saya keterima gitu di UPI? Kenapa teman saya keterima di Ubrau, di UGM atau kampus-kampus yang ternama, kampus-kampus negeri gitu. Sedangkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah kayak apa yang ngerasa diri itu insecure gitu, kayak apa saya terlalu bodoh gitu, saya nggak masuk kampus negeri gitu ya. Itu sih pernah ada di titik insecure itu insecure yang seperti itu. Jadi kayak ngerasa diri ini tuh tidak mampu gitu untuk masuk ke kampus-kampus negeri. Tapi sebetulnya kayak tadi Neni bilang ya, bahwa itu ada hikmahnya, dan sebetulnya insecure itu adalah bisa ada manfaatnya gitu, motivasi gitu. Betul. Jadi yang aku ambil sekarang tuh banyak banget gitu ya, ketika aku di Unjan. Banyak hikmahnya ya. Aku bisa ketemu Neni sekarang. Padahal jauh ya Unjani mau UPI gitu, tapi Neni orang mana? Orang Pangalengan. Saya orang Bekasi. Tuh kan makin jauh lagi, tapi kan skenario Allah gitu ya. Berarti betul. Aku masuk UPI itu bukan kebetulan nih. Iya, ada. Teh Hani masuk Unjani juga bukan kebetulan, bukan karena Teh Hani Teh Hani bilang aku bodoh nih nggak bisa masuk PTN. Padahal kan itu udah skenario Allah gitu. Iya, ya. Betul gitu. Iya, jadi kayak jangan sampai itu teh menjadikan kita kufur gitu ya. Kufur atas nikmat Allah gitu. Jadi dikasihnya kita akhlaknya untuk berpikir gitu. Jadi ketika kita dibikin ujian seperti itu, dan disitulah saya berpikir, oh maunya Allah berarti sekarang apa? Ikhtiar apa yang saya harus lakukan gitu kan. Kalau diri ini terus insecure, sedangkan teman-teman lain mungkin udah semester 1, 2, 3 saya masih insecure aja gitu kan, kayak bingung harus apa, ya Allah saya pengen masuk negeri tapi gak ada pergerakan gitu kan. Tapi diri ini gitu ya, kemarin aku tuh berusaha gitu ya Allah memang kalau misal beri aku tempat yang terbaik gitu. Beri aku tempat menuntut ilmu yang terbaik menurut Engkau, yang Engkau ridhoi, yang memang telah Engkau tetapkan untuk aku gitu. Jadi apa nih kesimpulan yang bisa kita ada hikmahnya gitu, dan jangan dia nggak usah perlu khawatir takut penilaian kita di hadapan manusia. Iya. Yang penting itu penilaian kita di hadapan Allah. Nah, mungkin kalau di hadapan manusia ini apaan sih mereka berdua gitu kan. Iya. Maaf ya kalau misalnya kita masih amatir. Amatir banget ya. Kita kan belajar, kita semua sama-sama belajar di sini, nggak ada yang lebih unggul gitu, karena yang bisa menilai baik buruknya cuma Allah ya. Yang bisa sih ini soleh nih, terus namanya soleh gitu kan, cuman manusia cuma gitu doang gitu, karena yang bisa menilai itu cuma Allah gitu. Semua di sini berproses, sama-sama belajar, cuman emang startnya beda ya. Makanya ayo mulai startnya gitu. Iya sekarang sih apalagi mau Ramadan ya. Iya Ramadan. Sekarang malam nisfu Sya'ban loh. Oh iya. Iya, ada teman-teman jangan lupa untuk terus berzikir ke Allah ya. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban ini tuh benar-benar kita dapat ridhonya Allah ya. Karena tahun lalu tuh Ramadan kayak nggak ada rasanya nggak sih? Hambar ya. Tarawih nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Nah terus sekarang nih malam nisfu Sya'ban, buat teman-teman yang nonton, perbanyak zikir, perbanyak ingat Allah, perbanyak istighfar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amin gitu ya. Karena kita nggak tahu ya hilafnya kita tuh yang seperti apa, sedangkan malaikat itu ada di kanan kiri yang selalu nyatet gitu kan. Kita mah bisa ngumpet dari manusia, dia nggak lihat ngambil duit gitu kan. Tapi kan
malaikat kanan kiri. Soalnya kita ada malaikat. Hani ngambil duit 10.000. Iya, Aduh, gitu. kecatat kan. Kayaknya mama nggak tahu kalau aku ngambil di atas kulkas. Tapi kalau malaikat tahu. Allah tahu. Nah, itu tuh yang perlu diistighfari dalam diri. Kayak, ya Allah, dosa-dosa selama ini gitu kan ya. Bentar lagi Ramadan. Iya. Ramadan itu jadi ajang apa ya? Lomba-lomba nggak sih? Ramadan tuh kayak kan pahala tuh di Bulan Ramadan berlipat-lipat. berlipat-lipat gitu ya. Jadi ajang kita tuh Yang tadi- maksimalkan gitu. Yang tadinya baca Qurannya mungkin baru 1 halaman, besok mah 1 juz dengan artinya ya dibaca gitu. Dipahami, ditadaburi. Ya mungkin belum tahajud, kita juga sama-sama belajar ya, karena Iya. kita juga bolong-bolong. Aduh. Nunggu Allah bangunin ya, atau kadang aku dibangunin kucing aku. Oh, si Dori. Si Derry. Oh, si iya. Deri ya. Jadi itu gitu. Jadi bentar lagi bulan Ramadan. Ayo gitu ya kita sama-sama. Kalau teman-teman mau sharing, mungkin ada cerita, ada hal-hal yang mungkin mau di-sharingkan gitu di Teras Rohama, bisa DM Teras Ruhama ya, per Teras Ruhama. follow dulu dong Instagramnya. Iya, gimana nih? Teras Rohama. Dan kalau misalkan yang ketinggalan podcast kita hari ini, bisa nonton di channel YouTube-nya Teras Rohama. Ya begitulah ya untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan Bermanfaat ya. gitu. Jadi kenapa harus insecure gitu? Karena teman-teman punya kelebihannya gitu. Dan apa ya, gelar yang Yang paling mulia, yang paling gelar yang paling tinggi adalah bertakwa. Itu manusia yang paling bertakwa. justru itu yang harus di insecure ketika melihat. Aku lebih insecure apa coba? Kayak ngelihat orang teh, ya Allah, dia teh pakai kerudungnya syar'i gitu, ya Allah, dia teh ibadahnya mantep banget. Sedangkan diri ini mah kadang Ya suka Allah. lupa. Sholatnya masih diengke-engke kayak heula nyoba HP heula gitu. Sama ya. Ya Allah, gimana misalnya udah apa jadi hafizah gitu ya. Sedangkan kita hafal 1 juz aja kayaknya susah. Gitu kan paling itu susah. Tapi kan Allah itu lihatnya persepsi. Iya, jangan sampai kita tahu kekurangan, ya udah diem aja. Kita mah nggak bisa, ya Allah, kita mah kentang, pasrah banget, gitu kan, gak ada pergerakan, gitu. Iya, begitu, jangan insecure lah ya. Harus punya semangat, karena pemuda itu harus semangat. Karena zaman Soekarno aja ya, kan itu pemuda-pemuda semua, mahasiswa-mahasiswa gitu kan, melawan. Bergerilya itu ya. Iya, melawan. Ini malah rebahan. Kita generasi rebahan kayaknya. Kayaknya sih. Kasihan yang nggak punya apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, ayo semangat Ya, apalagi nanti di bulan Ramadan itu kalian tuh kayak harus banget ikut ahwat-ahwat ya. Iwan gimana sih? Ada lah nanti ada beda lagi ya, bukan ke kita. takut bun. Takut bukan ranahnya. Jadi maksimalkan Ramadannya, daripada Ramadan nanti cuma tidur ya, cuma Iya. rebahan. Kan tidurnya juga berpahala Tidur berpahala, ayo sholat nggak dikerjain itu buat apa? Tidur dari subuh sampai maghrib. malah dosa ya, Iya. malah numpuk dosa gitu. Jadi kita manfaatkan nanti Ramadannya, kita kenali diri kita gali tentang Islam gitu ya. Gimana caranya kita buat bersyukur, gimana caranya kita bisa jadi orang yang bertakwa gitu, dapat gelar yang paling tinggi yaitu mutakin. Gimana Iya. caranya gitu ya. Nanti di bulan Ramadan kita jelasin deh kayaknya. Iya. Mungkin itu ya podcastnya. Jadi untuk hari ini kita punya 2 solusi ya. Jadi yang pertama adalah Mengenali diri dan yang kedua bersyukur. Nah itu ya bisa jadi noted buat teman-teman, diingatkan lagi ke diri gitu. Buat pengingat ke diri, pengingat buat kita juga sih ya. Kayak bukan berarti kita yang duduk di sini kayaknya udah bagus-bagus aja, enggak. kita juga sama-sama berusaha gitu ya buat mengatasi insecure kita, karena kita juga punya gitu ya insecure. Tapi ya itu tadi, Harus bergerak. bergerak. Pemuda itu harus bergerak. Iya kan, kayak gitu. Nah mungkin sekian ya untuk podcast kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan dipahamkan ya, karena yang memberikan pemahaman adalah Allah. Allah gitu. Mohon maaf mungkin penyampaian kita sharing-sharing Udah kita teh nggak nyambung. Gak nyambung, udah berantakan. Terus pastinya ada salah-salah kata gitu ya. Bolehlah kritik dan saran buat kita di DM atau yang punya kontak kita bisa langsung hubungi kita. Aduh kayak artis banget sih. Nah biar kedepannya bisa memperbaiki ya apa yang memang kurang dari kita. Mungkin
aduh ini berdua alurnya nggak jelas nih gitu, mohon maaf gitu, itu bisa jadi kritik biar kedepannya nanti pengisinya tuh lebih beralur. Aduh materinya kayak kurang ngangkat deh, mungkin bisa saran materi kan, ya gitu. Jadi gitulah ya. Jangan sungkan. Nah sekarang malam ini sabar, setelah podcast ini monggo teman-teman perbanyak amal ibadahnya gitu, supaya Dan nisfu saban aja ya Iya tiap hari, sih, karena hari-hari kita tuh harus dipakai ternilai ibadah. ya masya Allah harus banget gitu. Jangan mentang-mentang sekarang nih saban, besok nggak nih saban, udahan jangan. Tapi ini kan malam yang benar-benar istimewa ya gitu, jadi diperkuat lagi gitu. Mungkin itu saja dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah ada dari kita berdua ya. Mudah-mudahan bisa untuk terus evaluasi diri dan bisa lebih berinovasi dan bisa bersama-sama sama teman-teman semua walaupun dalam keadaan daring gitu. Mungkin itu ya. Dari Neni ada kesan-kesan atau motivasi atau Kasihan. kuotanya Kasihan kuotanya. mudah-mudahan kuotanya juga nanti bermanfaat Tercatat pahala ya insya Allah. Amin. Mungkin sekian dari kita untuk sesi ini, untuk kenapa harus insecure. Nah teman-teman mudah-mudahan bisa memahamkan dan kita juga bisa terus. Dan mungkin sekian dari kita. Terima kasih. Kayak ini pegawai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah dimatiin. Malu banyak bacot. Apa kalian ngomong? Oh ya mungkin itu